Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open mic aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Makrab Tembikar ya, bersama komunitas Tim Lab Indonesia. Nah, di sore hari ini alhamdulillah kita tuh kedatangan tamu, ada Mbak Selvi atau Mam Selvi Adelia ya. Beliau juga merupakan member komunitas Tim Lab Indonesia. Di batch 1 ya, Mbak Selvi ya. Ya, ingat satu. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini tuh berkenan sharing kepada kita tentang sustainable living with family. Kira-kira udah ada belum nih yang di rumah menerapkan gaya hidup sederhana yang ramah lingkungan mungkin sudah ada? Kalau saya sih masih sebatas ini sih Mbak Selvi apa mengurangi mengurangi pembelian botol air minum botol. Jadi kemana-mana bawa tumbler. Nah, nih Mak Bini udah dikit-dikit. Nah, nanti bisa ya sharing gimana sih menerapkannya di keluarga yang paling gampang kita lakukan. Nah, sebenarnya kita udah nggak asing ya dengan istilah sustainable lifestyle yang eh, artinya apa sih sebenarnya dari gaya hidup sustainable yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Nah, gaya hidup yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlangsungan sumber energi di masa depan. Nah, hal ini bisa terinspirasi dari kesadaran atas kondisi bumi yang memburuk akibat pencemaran dari aktivitas manusia seperti sampah yang berlebihan, polusi, dan juga masih banyak lagi. Nanti akan dipaparkan oleh Mbak Selvi. Tadi saya sudah intip nih materinya dari Mbak Selvi. Wah, keren banget kita hari ini akan terkesima insya Allah dan juga semoga dari pemaparan Mbak Selvi ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk tidak untuk beramai-ramai bersama-sama menerapkan sustainable living ini. Bisa diajak juga nanti suami dan juga anaknya karena insya Allah tips-tips dari Mbak Selvi mudah kita terapkan ya. Insya Allah. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo silahkan Mbak Selvi untuk memberikan materinya. Nah, saya coba share screen dulu, Mbak ya. Oke, Kalau kalau nggak silahkan. bisa nanti minta tolong bantuannya. Iya. Gimana, Mbak? Muncul nggak? Belum. Coba di slideshow, Mbak. Oh ya. Oke, udah. Sip. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Adelia. Kalau ahlinya mungkin masih banyak yang ahli ya, karena juga mempraktekkan sustainable living ini baru masuk tahun kedua. Jadi komposnya itu baru 3 kali panen. Jadi ya semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menular, semoga membawa dampak atau ya efeknya yang besar untuk kita semua untuk bumi kita. Nah, kalau misalnya di slide pertama ini kan langsung nih eh, langsung gambar sampah, sampah. Enak kalau mumet ya. Ada yang biarin aja lah sampah, ada yang bertanggung jawab, ada yang tugasnya. Padahal semuanya ini harus tersadarkan bahwa sampahmu tanggung jawabmu. Karena kita kalau untuk mengandalkan pemerintah itu mungkin sangat jauh bisa terurai sampah-sampah ini karena itu botol plastik satu saja itu membutuhkan 450 tahun untuk hancur. Oke, selanjutnya slide yang berikutnya saya oh ya. Oke, ini keluarga saya. Nama saya Selfie. Zero Living praktisi, masih praktisi ya, bukan.
konsultan, bukan eh apa sertifikasi ada sesuatu mungkin. Saya seorang istri, kan, ibu dari dua anak, 8 tahun yang pertama yang perempuan, yang kedua itu 4 tahun laki-laki. Nah, kami kebetulan juga keluarga homeschooler, eh, menjadi manusia atau praktisi zero living. Salah satunya adalah salah satu karena juga circle dari homeschooler, ada beberapa kenal pakar composting, beberapa keluarga homeschooler yang berada di beberapa titik-titik Indonesia itu juga sedikit banyak memberi efek positif, saling berbagi, saling memberitahu ilmu. Jadi ya alhamdulillah juga terpapar dan ikut juga alhamdulillah. Sehari-hari juga bekerja sebagai ibu, bagi ya bekerja sebagai ibu, semua kita kerja sebagai ibu, full time ibu, setengahnya juga jadi bidan di salah satu rumah sakit pemerintah dan juga eh, konselor menyusui. Selanjutnya, jadi top yang kita akan bicarakan hari ini, apa itu sustainable, apa itu zero waste, apakah ini termasuk problem kita, apakah ini, eh, apa itu 5R, apa ini, kemudian actionnya apa, nggak hanya dibahas, tapi juga actionnya bagaimana, terus bagaimana menjalani hidup simple living. Jadi, sustainable living itu erat sebenarnya dengan zero waste. Kalau kita bahas sustainable living, berarti kita juga mau tidak mau harus menjalani kehidupan zero waste. Karena sebenarnya zero waste ini kalau lihat dari sejarah, konsepnya ini berasal dari kota kecil di negara New Zealand. Oh, ada yang kurang. Nih, kalau di Palembang, nggak tahu juga di negara di kota-kota lain ya. Kami kemarin karena sudah masuk musim kemarau, ini ada kebakaran di TPA di Kota Palembang, Peringatan, yang tadinya bahas-bahas juga sama kawan itu mengira kayaknya sengaja nih ada yang dibakar sampahnya karena nggak punya tempat lagi. Tapi juga ternyata emang ada teorinya kenapa di TPA ini sampahnya bisa terbakar. Kalau kita melihat ke sana, seperti ada gunung baru di kota kita, tapi itu gunung sampah, baunya busuk, dan itu untuk kesehatan juga berpengaruh, menyebabkan penyakit, mencemari lingkungan. Jadi diharapkan semua warga Indonesia, warga dunia ini nggak tutup mata. Memang ada yang tidak sehat di negara kita ini, harus ada yang rentan di kota kita ini. Hmm. Jadi kalau kita bahas tentang sustainable living, jadi sustainable living itu cara bagaimana seseorang merancang perilaku dalam mengkonsumsi produk didasari dengan aspek siklus produk yang digunakan, meliputi asal material produk, pengolahan, dan ketahanan produk. Selanjutnya, manusia dapat menjadi individu yang aplikatif dengan menerapkan 5 aspek, yaitu green water, yaitu bijak menggunakan air, green energy, hemat listrik, green wash, mengelola sampah, green konsumsi, mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan, serta green transportation, mengurangi mobilisasi dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Jadi sustainable living itu sudah ada di otak kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang dengan berbagai macam banyak pilihan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita akan misalnya akan mengkonsumsi sesuatu, menggunakan sesuatu, kita akan tahu ini berasalnya dari mana. Nanti sudah saya gunakan, ini akan nantinya kemana. Jadi sudah di pikiran otak kita, pola pikir kita, kalau kita membeli ini, kita punya ini, apakah kita
alat ini, bahan ini dari mana. Sudah kita pakai, ini bakal kemana. Jadi pola pikirnya seperti itu. Sehingga jadi berkelanjutan barang ini, apakah akan tetap di bumi ini, apakah menambah sampah di muka bumi ini. Nah, kemudian jadi kan sustainable itu kan berkelanjutan. Setelah kalau sudah kita pola pikir, oh ternyata ini bahkan nanti akan tidak terpakai. Kalau memang tidak terpakai, hasil residunya bakal kemana, itu kita pikirkan. Jadi, Bu, yang penting aku beli, yang penting aku terserah, itu sudah ke aku. Padahal bukan seperti itu. Kita harus mempertimbangkan lagi, memikirkan lagi keberlanjutan bahan-bahan tadi. Nanti kalau sudah pola pikirnya sustainable, sudah memikirkan berkelanjutan, akhirnya kita akan mengaplikasikan. Oh, kita akan memilih green water, menghemat listrik. Oh, kita akan memilih bahan yang paling ramah lingkungan. Setelah akhirnya, walaupun tidak bisa memunafikan bahwa memang nanti akan ada hasil sisa, misalnya ada sampah, sampah ini bisa kita kelola sehingga juga tetap akan berdampak positif di lingkungan kita. Jadi pola pikir seperti itu. Karena kalau kita pikir, misal kita punya barang, kita beli sesuatu, ini akan berakhirnya kemana? Apakah ujuk-ujuk langsung ke TPA, tempat pembuangan akhir? Tempat pembuangan akhir kita tahu negara kita diolah seperti apa. Jadi kan stuck di situ sebenarnya. Jadi kita harus pikirkan. Jadi nggak boleh lagi menutup mata bahwa ini adalah tanggung jawab si pemakai. Nah, dulu pada saat dulu belum kenal terpapar sustainable living, saya pikir dulu memang sampah organik. Misalnya saya ada sisa makanan, ya udahlah, nanti kan juga membusuk, nanti juga kan akan hilang, lenyap dimakan cacing. Padahal tidak seperti itu. Jadi sebenarnya sampah organik itu bisa dilakukan, bisa diolah lagi sampah organik, apa mau sampah organik maupun anorganik semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Karena ternyata nanti di slide berikutnya sampah organik dan non-organik yang tidak dipilah akan tercampur, itu akan menghasilkan gas etana. Ada tumpukan gas etana di sana. Di situ yang nanti bisa dia terbakar. Juga gas etana yang sudah dihasilkan tadi ternyata menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca, pemanasan global, bumi yang tadinya pemanasan global sekarang enggak, pendidihan global. Sekarang sudah suhunya sudah meningkat ke arah mendidih. Jadi bukan mitos bahwa bumi ini semakin panas, perasaan semakin panas. Ternyata enggak, memang diukur suhunya, ternyata memang bukan panas, mau sudah ke titik didih. Takutnya sudah ke titik didih. Tuh. Kemudian itu kan sampah organik. Itu ini terasa banget di saya pada saat memikirkan memang oh sampah organik ya udahlah nanti busuk, nanti hilang kok dimakan belatung, padahal nggak gitu ya. Kalau nggak dipisah itu tambah masalah. Kemudian jenis-jenis sampah plastik yang tadi, kantong asoy, kalau kami bilang kantong asoy ya kresek, itu ternyata bisa melebur, hancur itu 10 sampai 20 tahun. Botol plastik 50 sampai 80 tahun, sedotan plastik 20 tahun, styrofoamnya 450 tahun, saset 50 sampai 8 tahun. Ini untuk manusia yang masih berperilaku buanglah sampah pada tempatnya. Ini masih masih enak dengarkan. Tetapi sekarang sudah 5.0, jadi benar-benar dipilah. Ini untuk manusia yang membuang sampah pada tempatnya. Tapi banyak juga manusia yang membuang sampah ke laut. Akhirnya hewan-hewan mengira plastik kresek itu adalah ubur-ubur si penyu, menambah masalah lain. Jadi kalau misalnya pola pikir kita, untung aku buang sampah pada tempatnya, itu masih banyak kok buang sampah di laut. Jadi itu harus diperbaiki. Jadi kita maunya kan setiap jadi manusia, jadinya semakin membaik, semakin berubah. Yang tadinya buang sampah pada tempatnya, sekali ini kita pilah sampah, kita olah sampah. Selanjutnya, nah ini kan sudah bahas tadi, mengapa gunung sampai meledak, mengapa akhirnya eh, bumi ini makin panas. Dulu di pelajaran SD dulu, kita belajar bumi ini semakin panas karena banyak hutan yang ditebang. Oke, memang banyak pohon yang ditebang. Dan ternyata saat itu belum nih, belum terpapar. Ternyata kalau sampah yang tidak dipilah ini ternyata
bisa menghasilkan gas metana. Ternyata saya ikutin ya buku-buku Sekolah Merdeka sekarang. Ternyata sudah dipelajarin climate change tentang iklim, perubahan iklim. Nah, ternyata ya walau alam ya saya yang kita khawatirkan ternyata cuma diajarkan teori, tapi praktisinya ya cuman berapa persen. Jadi yang kalau ilmu tuh memang paling bagus kan diaplikasikan. Jangan sampai memilah sampah itu hanya untuk, oh ada ini pelajaran IPA, oh ini ada pelajaran untuk ngambil nilai semester. Tapi kan kita memang maunya aplikatif. Jadi ya sustainable juga. Maksudnya tuh nggak cuma di buku tapi lanjutkan. Hmm. Jadi zero waste ini adalah tak harusnya perubahan yang global, yang seluruh lapisan masyarakat yang melakukannya, bukan hanya pecinta lingkungan, orang yang sadar bahwa lingkungan ini harus ada perubahan. Ya. Nah, ini bagaimana plastik bisa berdampak pada lautan. Sejatinya, sejarahnya, plastik ini diciptakan karena untuk mengurangi penggunaan yang lain. Misal dulu kita membuat lemari dari kayu. Karena kayu semakin sedikit, akhirnya kita membuat lemari dari plastik. Ternyata Indonesia, manusia ini memang banyak melakukan pengulangan, melakukan revolusi ya, bisa oh ternyata plastik bisa untuk ini, plastik ini memudahkan akhirnya penemuan plastik ini memudahkan kehidupan dunia. Akhirnya manusia terlalu mudah, terlalu ingin instan, jadi melupakan budaya-budaya leluhur dulu yang sangat mencintai lingkungan kita, budaya membawa bekal misalnya, budaya membawa minuman misalnya, budaya rantang juga sudah nggak ada lagi ya. Dulu kan budaya kan saling ngasih rantang. Kalau sekarang ya kasih aja pakai plastik. Nah, itu jadi semakin keenakan nih manusia ini sudah ada penemuan plastik, akhirnya plastik sekali pakai, akhirnya menumpuk. Jadi memang perlu kesadaran semua lapisan masyarakat. Ya, misalnya hanya saya satu aja misalnya kan ya rasanya nggak enak ya, enaknya tuh kerja keroyokan kan, jadi dampaknya kelihatan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mungkin banyak seliburan ya, ini. Jadi kalau sudah terpapar ilmunya, tinggal bagaimana semangat untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi ini kita mengaplikasikannya bagaimana? Ada istilah dengan menggunakan 5R. Refuse, reduce, reuse, sepertinya nggak termasuk ya kayak gitu ya. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan ROT, rot. Nih, refuse tuh jadi benar-benar menolak barang yang tidak kita perlukan. Jadi pola pikir nih udah sudah sempit, bukan sempit, pola pikir udah berubah. Benar-benar mencari menggunakan barang-barang yang kita perlukan. Jadi benar sudah nggak hedon juga ya mungkin ya membeli barang yang diperlukan bukan yang diinginkan. Jadi nggak terbawa dengan poros iklan-iklan, fashion, apa ya, mungkin bisa dipikirkan lagi. Keberlanjutan yang barang yang kita belinya kan bagaimana. Kalau dalam agama Islam kan juga mungkin nanti dihisap ya. Setiap setiap barang yang ada kita beli nanti ditanya digunakan untuk apa, dipikirkan nggak nanti mau jadi apa. Jadi no plastic bag, dan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Bukan berarti anti plastik karena memang plastik masih bermanfaat untuk kita, tapi tidak dengan menggunakan plastik yang satu kali pakai, boros ya. Untuk perempuan menggunakan menstrual cup atau men's pad yang bisa dicuci ulang, dipakai lagi. Kalau itu dihitung-hitung juga memang kalau ibu-ibu kan tahu banget ya gimana menghemat. Terus forget fast food ya, fast food tetap saji selain kita
mengupayakan makanan bergizi seimbang, kita juga membudayakan juga masak pakai wadah sendiri. Misalnya mau kalau beli pakai wadah sendiri, bukan berarti nggak boleh beli ya. Kasihan juga yang pelaku MKM ya. Kita juga meningkatkan ekonomi, tetapi jangan jangan ter jangan terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Tetapi kalau dengan memasak ya banyak. Kalau kita bicara masak juga manfaatnya banyak untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Seperti itu. Ini contoh yang saya terapkan di rumah. Jadi ini penampakan kalau saya belanja nggak pakai plastik bag, jadi pakai plastik ini kantong belanja. Kantong belanja ini murah kok, ada di marketplace itu yang lumayan anti air ya, jadi tebel juga. Terus beli telur misalnya, nah menggunakan saya bener, kita cari ini pilih penjual telur yang bisa menggunakan kardus. Kemudian di sini ada ini ya, kalau dibuka kayak sebelah itu ya, saya beli yang bahan-bahan pakai ini bahan-bahan yang basah, ikan, ayam, segala macam itu di wadah yang bertutup, wadah plastik yang bertutup. Kemudian pakai tas serut untuk belanja apa tuh misalnya tambah dan lain-lain. Terus kalau misalnya ada bayam, ada apa ya bisa langsung dimasukin aja ya di tas belanja itu. Dan tidak sedikit eh, ketemu penjual yang ternyata seneng loh. Oh, ada yang kayak gini. Nggak sedikit saya juga sering dapat potongan harga kayak 500. Lumayan kan Bu Ibu kan. Ada yang sampai ini sampai yang sudah kenal. Wah, Ibu ini ya yang nggak pernah pakai kantong plastik ya. Nah, sampai gitu. Sampai kenal-kenal gitu kan. Terus tadi sudah reduce, mengurangi barang yang tidak pakai, yang tidak kita pakai, atau decluttering. Jadi kalau dari ada yang ahli dengan decluttering ini, ada yang mereka ada filosofi kalau beli satu baju, dua baju di ini ya, misalnya dua baju dikeluarin dari tempat dari lemari. Tapi kadang juga, tapi kadang juga kalau sudah berpikir nih pas saat beli baju, bukan baju untuk lucu jadi oh dibeli baju karena lucu, bukan, jadi beli baju karena butuh. Kalau sejauh ini saya udah terbiasa kok dibilang pakai baju itu aja juga, ya sudah nggak apa-apa, yang penting ya nanti dihisapnya eh, bentar kan. Kalau karena kalau seseorang sudah tahu kita kan bukan berarti mereka tahu kita nih beli belanja atau bukan. Jadi ya beli ya karena memang butuh, ya sewajarnya aja sih. Karena apa ya, kalau mau pemborosan kayaknya sayang ya. Atau misal memang ya memang ini ya memang sudah dipikirkan, nanti kalau aku beli, kalau aku nggak aku pakai ya, atau nanti kalau sudah nggak kepakai lagi, kalau sudah tambah banyak, terus baju ini kemana? Kan lumayan juga baju itu lumayan terurainya lama. Bahkan ada kalau bahan-bahan yang bukan katun 100% itu sudah juga kadang susah terurainya. Bahkan kalau Indonesia kan tahu thrifting ya, thrifting itu kan Indonesia kan tempatnya menerima thrifting itu ya. Kalau misalnya karena negara berkembang itu bahkan sudah jadi sampah ya, karena mereka ngikutin fashion fashion terus, mau kemana lagi bingung bingung, jadi di thrifting di dibawa ke negara lain. Terus ada misal kalau bisa layak pakai, masih bisa digunakan donasikan ke keluarga lain lebih bagus. Kadang kita juga ini yang cewek-cewek ibu yang pakai jilbab ya. Oh ternyata warna ini sama warna ini sama ya. Misalnya hijab jilbab ya. Oh warna ini warna yang mirip ya. Jadi untuk apa beli ada dua kalau gradasinya beda sedikit kan, kadang maunya maunya sama, maunya abu-abu. Oh, ternyata ini ada lebih abu-abu. Kalau ternyata pas disortir ini sama ya, ya udah yang ini aja deh. Jadi ya sudah kita donasin aja ke
ke apa keluarga lain atau ya di pas pilih-pilih jangan beli karena haus warna tadi ya ternyata pas dideketin kok warnanya sama gradasi tuh mirip sedikit nah, sayang juga ya uangnya kan. Nah, kemudian reuse, menggunakan kembali barang yang sudah terbeli atau sudah kita miliki. Jadi, tidak menggunakan plastik sekali pakai, tapi kita menggunakan tas belanja ternyata bisa dicuci, bisa digunakan lagi. Tas serut tadi juga bisa digunakan lagi. Atau menggunakan alat makan sendiri, budaya bekal, dan juga menggunakan botol yang bisa digunakan lagi. Tumbler, ya. Ya tahu juga jangan ada juga teman dekat saya jadinya hobi beli tumbler padahal ya minumnya minumnya cuma 2 liter. Tumblernya bisa sampai 20 liter. Jadi dipikirkan lagi apakah ini bakal nggak kepake atau kepake. Jadi dihilangkan membeli karena lucu ya. Tapi membeli karena lucu. Kemudian recycle, mendaur ulang barang yang tidak bisa kita tolak dan kita gunakan. Akhirnya kita gunakan kembali. Misalnya apa ya, hadiah mungkin ya. Bukan kita beli tapi kita hadiah. Kalau misal atau misal kita memang butuh nih beli sesuatu yang akhirnya misal misal apa memang akhirnya kita misalnya belanja yang memang nanti adanya sampah. Akhirnya sampah tadi kita jangan lupa untuk dipilah dan kalau bisa didaur ulang lagi. Ini untuk sesuatu barang yang mungkin tidak bisa kita hindari, namun kita butuh. Nah, jadi setelah kita beli barang, tidak bisa dipungkiri, kadang juga masih kita masih menghasilkan sampah. Tapi kalau kita bijak melakukannya, jadi tetap saja kita bisa berupaya, kita bisa mengurangi sampah yang dari rumah kita yang akhirnya mendarat ke tempat pembuangan akhir. Jadi kalau dari rumah kami, sudah disortir nih, sortir sampah dari rumah. Tipsnya adalah dekatkan dua kotak sampah. Kita punya dua, sudah punya dua wadah kotak sampah organik sama anorganik. Lebih enak lagi kalau deket sink cuci piring. Jadi kan biasanya kan yang sisa nih kalau organik sisa makan, sisa masak. Jadi bisa kita langsung ke sampah organik. Atau juga kadang karena habis makan misalnya tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan, karena sifatnya berminyak, itu kalau mau dikompos lebih baik sisa organik yang berminyak tadi kita basuh dulu dengan air. Jadi kalau di sink kan lebih mudah kan kita basuh dulu dengan air sampah yang sisa-sisa tadi, bukannya benar-benar dicuci bukan, cuman untuk mengurangi berminyaknya tadi karena pada saat composting kita kalau mengurangi minyak nanti bisa mengurangi belatunnya. Nanti kan itu tidak bisa kita pungkirin nanti juga pada saat komposting itu pasti ada belatung. Tapi ya memang karena belatung itulah yang berguna kita bilangnya hewan ya, hewan yang berguna untuk mengurai sampah organik kita. Akhirnya menjadi kompos, sehingga bisa menjadi pupuk. Nih, jadi ini lebih enak dekat sink, langsung kita buat sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organiknya, tipsnya juga tidak usah dilapisi dengan kresek. Justru nanti nambah kresek kita. Kalau misalnya di sampah organiknya kita kasih kresek, nggak usah. Nanti di sampah organik untuk karena di keluarga kami sampah organik itu saya sengaja yang mulutnya lebar, tutupnya lebar karena nanti langsung bisa ngompos di situ. Di sampah organik, dicacah dulu, kemudian dikasih sampah sampah misalnya daun kering itu kami sering bilangnya sampah karbon. Misalnya dari daun-daun kering, serbuk kayu, nah itu nanti terus boleh dikasih bakteri pengurai, misalnya dari rendaman apa itu rendaman air beras yang dikasih gula yang diendapkan selama 3 hari sudah nanti baunya agak asam itu bisa menjadi itu cairan itu bisa mempermudah penguraian sampah organik kita. Nanti kalau sudah karena kalau
karena kalau wadah tutupnya yang besar, jadi enak ngaduk-ngaduk langsung diaduk-aduk-aduk, terus masukkan ke komposter. Nah, terus sampah anorganik ya enak juga kalau misalnya langsung ditutup kayak gitu juga enak kan, karena juga anak-anak saya juga masih kecil, jadi lebih enak mereka nggak buka tutup, jadi injek itunya aja. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nggak harus yang kotak sampah yang harus injek-injekan juga nggak, yang penting bertutup tuh. Kemudian ini apa nih? ini ini melibatkan anak ya. Ini kan tadi ceritanya daur ulang ya, karena ini anak kami juga di rumah mengurangi jajan di luar, jajan karena selain membiasakan hidup makanan gizi seimbang dan mengurangi makanan dengan zat adiktif, manis, apa-apa segala macam. Jadi kami jarang jajan di luar. Nah, ini kebetulan masih ada sisa yang bulan-bulan yang lalu, atau juga memang lagi rekreasi beli, akhirnya ya nggak boleh juga ya pelit ya sama anak ya, gede minta ke orang lain. Jadi akhirnya ya nggak, ini yang sampah sampah yang tidak bisa dihindari, akhirnya ada si wadah apa, si wadah es itu ya kayaknya, si wadah es yang nggak langsung dibuang tapi kan bawa pulang dicuci bisa dijadikan pot misalnya, seperti itu. Jadi melibatkan anak-anak. Terus yang di sebelahnya ini yang ada ini, jadi sampah tadi setelah dipisah organik dan anorganik, sampah organik kita kompos, sampah anorganik ini kita tetap bersihkan, keringkan, dan dipisah juga, dipilah lagi. Nanti ada kami kerjasama sama komunitas sedekah sampah yang ngambil. Atau misal nih nggak ada komunitas sedekah sampah, kalau di Palembang namanya apa ya, boroan ya, apa sih, pemulung ya, pemulung yang kadang bawa apa itu, gerobak gitu kan, sering kan pasti lewat kan. Nah, kalau mereka udah dikasih barang ini yang kayak gini, sampai yang udah dipisah, udah dibersihkan, itu mereka pasti berterima kasih. Jadi ya minim minim sekali sampah yang bisa kita, yang akhirnya akan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Tuh. Nah, akhir kemudian rawat atau mengompos sampah organik. Tadi sudah saya bahas sedikit ya, sampah organik. Ini penampakan di belakang rumah kami. Jadi sampah anorganik, sampah organik, kalau saya yang cuci piring atau saya masak, sebelum saya masukkan di kotak sampah organik, itu udah saya cacah-cacah semuanya. Misalnya ada, kita masak bayam ya, bayamnya itu kan udah panjang-panjang, masih panjang-panjang. Kalau mau dikomposting kan itu harus dipotong-potong dulu. Jadi udah saya cacah, akhirnya saya masukkan ke wadah sampah organik. Tetapi kalau anak-anak itu ya masih ya, misalnya kupasan pisang ya, ya untuk karena anak saya masih 8 tahun belum begitu ahli dalam potong memotong, jadi ya saya biarin nggak apa-apa, saya biarin dia langsung dia sudah tahu pilah sampah aja sudah, alhamdulillah sudah membantu tanggung jawab saya. Jadi tetap eh, dia kan langsung, kalau saya sebelum masukkan organik emaknya itu sampahnya sudah dicacah-cacah, dipotong-potong sekitar 5 cm, 5 cm atau 6 6 7. Kalau anak-anak ya pasti besar-besar kan. Nah, sebiasanya sampah organik saya 3 hari sekali itu saya kompos. Saya sudah kumpulin, akhirnya ada kompos time tiga hari kemudian. Jadi pakai sarung tangan boleh, nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Jadi di situ saya bisa lihat nih, itu kan nggak terlalu bau ya, karena juga sampahnya juga masih dalam kondisi kering, nggak berair banyak. Jadi saya bisa pilah dulu nih, oh ternyata masih ada nih sampah yang bentuknya masih panjang-panjang. Akhirnya saya gunting-gunting. Nah itu, ini saya di halaman belakang agak. Kemudian jadinya dikompos. Terus kalau misal saya ngupas buah, saya jadikan ekoenzim. Kalau misalnya sampah-sampah organik lain, nah sisa nasi, sisa tulang belulang, sisa yang lain-lain saya kompos. Kemudian minyak jelantah saya juga simpen, nanti bisa
kasihkan ke mana ya? Kalau di Palembang ada kok. Mungkin di daerah-daerah lain juga banyak kok yang menerima minyak jelantah. Biasanya dibuat orang jadi biodiesel. Karena minyak jelantah itu limbah, benar-benar limbah yang bisa mencemari saluran air kita. Bahkan ada keluarga dekat saya itu bahkan sampai bongkar saluran air cucian piringnya karena eh, minyak jelantah ini kalau di saluran air dalam waktu yang lama dan terus-menerus itu bisa menjadi kayak lilin, bisa menutup lubang saluran air jadinya mampet. Nah, tuh. Terus misalnya juga ada yang kadang juga masih ya anak kan itu tahun mungkin bulan lalu ya ada sampah yang dulu bulan-bulan dulu ya sampah saset, sampah anak-anak jajan itu dibersihin, dikeringin, dipotong-potong juga itu jadi ekobrik. Hmm. Nah, di samping sebelahnya itu di yang drum hijau itu komposternya itu di belakang. Akhirnya karena ngompos, kompos kan banyak nih, kompos dari organik kompos itu kami biasa 6 bulan, 6 bulan lebih baru bisa panen. Itu banyak kan, akhirnya belajar untuk bercocok tanam. Jadi seperti itu. Nah, ini penampakannya itu ekoenzim yang di atas meja tuh yang kayak teh ya. Itu ekoenzim yang sudah sudah disaring. Terus di situ juga ada bibit cabai, komposter, terus sampah organik anorganik itu foto-fotonya aja. Terus ada plastik-plastik dalam botol itu ekobrik. Nah, bagaimana bisa memulai sustainable living atau zero waste lifestyle ya pertama karena kesadaran semuanya berawal dari kesadaran motivasinya adalah semua yang kita lakukan akan berlanjut istiqomah kalau kita mempunyai motivasi yang kuat. Beruntung sekali kalau mempunyai teman seperjalanan. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau peduli, siapa lagi nanti kak dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan ya, pas saya yakin nanti di akhirat juga nanti ditanyakan nanti oleh pencipta kita. Karena kita khalifah di muka bumi ini. Apa yang kamu lakukan untuk bumi ini? Apakah kamu tahu perbuatan kamu dampaknya apa? Ya, karena kita khalifah di muka bumi ini. Pasti saya meyakini bahwa nanti itu salah satu pertanyaan yang akan diajukan di akhir hari akhir nanti karena kita khalifah di muka bumi. Nah, setiap kita lakukan berkesinambungan pasti ada dampaknya. Tuh. Jadi untuk bagaimana dengan anak-anak? Ya, children mereka melihat, mereka mengikuti. Apalagi kalau dia merasa lebih senang kalau mereka diajak, diberdayakan, itu menambah pengetahuannya. Jadi ya ini ya kayak kalau karena kami keluarga homeschooler itu paling banyak project based learning ya. Jadi banyak eh, pelajarannya berdasarkan project. Jadi justru kedua anak saya ini akan kompak dan minim konflik kalau dikasih project. Enggak, enggak sering adu mulut apa-apa. Tapi kalau dikasih project tuh seneng banget. Jadi salah satu menumbuhkan keharmonisan sibling dua dua saudara ini dikasih project. Itu dilibatkan juga anak-anak, misalnya saya ajak ke pasar pada saat saya benar-benar cari di jam-jam di mana pasar tradisional di rumah saya itu operasionalnya nggak sibuk. Jadi saya ada anak, eh, ya biar ya bawa 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 barang lumayan lah, bawa bawa barang bawa bawa plastik-plastik yang kosong kan lumayan kan, yang 8 tahun itu sudah bisa nolong. Nih, oh ya, satu lagi selain project based learning tadi buku. Jadi dengan buku ya. Jadi kebetulan saya juga mengikuti pelatihan membaca nyaring read aloud.
sudah tahu benar betapa ajaibnya membacakan nyaring itu. Jadi saya bisa mencuci otak anak saya dengan membacakan buku. Jadi saya ingin anak saya ini benar-benar peduli dengan lingkungan, benar-benar peduli dengan sampah. Jadi saya pilihkan buku-buku berikut ini salah satunya. Misalnya ya enaknya salah satu keistimewaan homeschooling itu bagi ibunya, orang tuanya itu kan tahu nih mau bener-bener mau dicuci otaknya atau bukan dicuci otak ya, bener-bener mau menanamkan apa, nilai luhur apa dengan anak itu kan bener-bener kita bisa menyetingnya dengan semaksimal mungkin. Jadi salah satunya misalnya saya mau setting anak saya peduli lingkungan, saya kasih dia buku-buku seperti ini. Misal saya pengen dia eh, fokus dengan kesehatan dia, dengan makan gizi seimbang, dengan tidak jajan. Saya cari bukunya apa nih yang paling bisa enak. Karena salah satu menanamkan jati dirinya itu salah satunya dengan membacakan nyaring sebuah buku. Nah, kemudian ini sebelahnya penampakan belanjaan saya lagi. Itu sudah legend dari ibu saya ke saya. Eh, tas tas belanja yang anyaman sama tas belanja biasa yang di marketplace itu tuh oh, ternyata memang tebel. Nah, satu lagi izinkan saya menyampaikan ini karena berhubung saya juga konselor menyusui. Salah satu eh, pilihan menyusui itu bisa menyelamatkan bumi karena dengan menyusui kita terhindar dari banyaknya kemasan yang tidak ramah lingkungan. Kalau menyusui kan tidak pakai kemasan ya. Terus tanpa emisi gas rumah kaca atau polutan yang berbahaya karena peternakan sapi dan produksi susu sapi, pabrik susu sapi itu juga menghasilkan emisi atau polusi yang berbahaya. Kemudian ASI itu sumber daya yang terbarukan, ada terus, ada terus. Kemudian mengurangi penggunaan air untuk mencampur produk pengganti ASI dan atau juga mengurangi penggunaan air untuk mencuci botol odot. Jadi kalau sustainable living, akhirnya kita juga akan mengaplikasikan green water atau hemat air. Nah, ini mengapa dengan menyusui dapat menyantai bumi, ASI tidak menyisakan bungkus sampah, sampah kaleng, sampah kertas maupun limbah lainnya. ASI adalah makanan alami dan terbarukan yang aman bagi lingkungan. ASI tidak menghasilkan emisi karbon dan polutan lainnya dan sama ya hampir sama tidak perlu tambahan air dan tidak perlu diseduh dengan air panas sehingga bisa. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menular, menular, menular ke seluruh penjuru dunia. Ya, semangat. Semoga saya mempunyai teman seperjuangan yang banyak dari Zoom kita kali ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mbak, Mbak sini. Oke, sepertinya Kak Isnanya baru ini ya kelempar kayaknya ya. Iya, ya. Sebentar, ya. Hmm. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung sambil lalu menunggu Kak Isna ready kembali ya. Ini mantap banget nih apa materinya. Di chat ini juga udah Alhamdulillah. banyak yang ini nih Kak Selfie udah banyak yang apa berbagi Iya, iya, pengalaman sama saya sambil mengenai baca menskap nih terutama nih Kak. handcap ya. Iya bener. Aku sendiri tuh jujur malah belum pernah pakai ini Kak Selfie untuk Ya, menskap itu. sama aku juga. Iya, Jadi aku pakai menspad. Tapi oh gitu. ada temanku itu yang sudah sekali pakai langsung enakan. Tapi aku belum berani nyoba, jadi aku pakai menspad dulu. Iya, benar-benar. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau misalnya mau berbagi juga boleh kali ya, Kak Selvi ya, biar Boleh, boleh eh, banget. ada Mam Rahma juga nih kan, yang beliau Hmm. udah menggunakan Menskap tuh. Kayak gimana sih, Kak Rahma mungkin bisa ceritain. Siapa tahu terus setelah itu tergerak banget buat ini nih.
Rasanya tuh kayak takut aja gitu kalau mau pakai tuh untuk Mm, memulai yang pertama kali ya. benar. Pokoknya mantul kata. Karena kalau dari kawanku itu dia memang cari yang reviewnya yang bagus ya, ada silikon apa gitu katanya, memang memang mantul gitu. Tapi aku Heeh. nggak berani nyoba, jadi aku pakai lenslet macam ini nih Mbak Rahma ya, 4 tahun nih, Masya Allah. Oke, nah ini ada nih dari Kak Erlina, Kak Selvi minta tipsnya agar sampah organik nggak muncul belatung tapi tetap bisa dijadikan kompos. Nah, gimana tuh Kak Mm-mm. Selvi? Itu eh kalau itu tergantung dari dengan siapa kita belajarnya ya. Kebetulan kemarin saya memang mencari tempat belajar composting itu yang memang bisa juga mengurai, bisa memberdayakan sampah hewani, karena tidak bisa dipungkiri pasti kita di rumah memproduksi sampah hewani ya. Jadi pada saat itu saya cari-cari, kayak sama teman-teman, salah satu teman homeschooler juga. Jadi kayaknya aku juga perlu nih, eh, sampah hewani ini harus diberdayakan juga, karena kita maunya kan meminimalisir sampah yang akhirnya berakhir ke TPA. Jadi eh, kalau kita ada sampah hewani itu tidak bisa dipungkiri pasti ada belatungnya, walaupun sedikit banyak ya. eh itu bukan, kalau kami bilangnya maggot ya, bukan belatung ya, ini maggot. Ternyata maggot itu juga pun bisa diberdayakan untuk bahan ternak organik. Jadi karena saya mau juga memberdayakan sampah, ini sampah sisa organik dari hewani, jadi saya belajarnya memang yang ada belatungnya. Kalau saya punya teman, tapi saya lupa dia domisilinya di mana. Dia memang berupaya belajar mengupayakan kompos yang nggak ada magutnya. Kalau nggak salah itu memang agak seperti kita menyeterilkan alat-alat ya. Dikeringkan dulu, di di sinar matahari, kayak gitu. Kalau misalnya Mbak nanya gimana kalau nggak ada belatung, saya nggak bisa jawab, Mbak. Mungkin nanti kita cari sama-sama ya, gimana nggak ada belatungnya. Mungkin dia hanya mengkompos sisa dari organik yang non hewani, tanam-tanaman. Oke, gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nanti bisa ditemani ini Kak Isnanya sudah hadir lagi ya Kak Isna ya. Oke. Oke, Oke. makasih Mbak Lisna. Oke. Mohon maaf tadi tiba-tiba nge-freeze nih laptopnya, nggak tahu deh. Tadi udah ada pertanyaan yang dibacakan ya. Di saya chatnya hilang semua ini teman-teman. Iya Kalau tadi. Tadi gimana Mbak? cuman baru ini sih Kak Isna baru dari Kak Erlina. Tadi kan nanyain tentang gimana sampah organik itu biar nggak muncul belatungnya gitu. Kemudian kan itu udah disampaikan tadi jawabannya sama Kak Selvi. Eh, Oke. Sip, makasih Mbak Lisna. Oke, selanjutnya katanya jangan masukin hewan sampah hewani. Jangan Iya, masukin sampah hewani bukan sih? Oh iya iya. memang. Atau tapi masih ada juga kok, nggak masuk di sampah hewani, tetap ada magutnya, tetap, tapi nggak sebanyak kalau kita masukin sampah yang ada hewaninya. Jadi kayak yang saya tadi katakan sampaikan tadi, kalau kita punya sampah hewaninya, itu kita bilas dulu dengan air, dan juga misal salah satu yang bikin ada magutnya banyak, kalau ini kalau misalnya di situ banyak sampah organiknya yang berminyak. Jadi salah satu untuk menguranginya adalah sisanya tadi kita basahin dulu di sinknya itu. Di sink, dikeringkan sedikit, dikeringkan dulu, baru kita masukkan ke kompos. Oke, tadi ada tips ya. Saya juga pernah ngalamin sih Mbak Selfie. Mm-mm. Apa?
kan kalau ngikutin di buku itu kan Mm-mm. sampah kering kita masukkan gunting kulit Mm. buah-buahan. Jadi Heeh. buah-buahan, daun kering itu digunting-guntingan terus dimasukin ke ember terus Mm-mm. ditutup tuh. Nah, habis Ya, itu 3 atau 4 hari keluar keluar iya beladungnya. magotnya. Heeh. Heeh. Lanjut aja sih, lanjut apa namanya? Misalnya kan berhubung komposter kami di rumah agak besar ya, lanjut aja 3 hari lagi masukin, 3 hari masukin. Nah, salah satu misal nih mengurangi magotnya, terus juga kalau misalnya kita buka drum komposternya baunya juga udah nggak terlalu menyenangkan, itu kita tambahin ini apa namanya tuh sampah karbonnya, salah satu contohnya daun kering atau ini apa serpihan serbuk kayu itu kita aduk-aduk lagi untuk mengurangi baunya itu agar lebih bersahabat kayak gitu. Enaknya kemarin saya itu kan ikut pelatihannya itu online, jadi di grup itu bisa nanya ya karena juga masnya juga homeschooler di satu sekitar satu grup, jadi bisa nanyanya ya sampai seumur hidup nanya terus, bukan hanya nanya sih, akhirnya lebih ke membangun lagi kepercayaan diri kita. Ayo Mbak Selfie, jangan takut sama magut, nggak apa-apa. Sebenarnya itu sumber cuan loh katanya kan. Iya sih Mas. Ya, awal-awal emang geli-geli amazing memang kata kayak Kak Lisna. Tapi ya berhubung kita udah apa ya, udah menetapkan diri mau sustainable living, berhubung kita mau mengurangi sampah organik dan Insya Allah ini ada pahalanya. Insya Allah ini juga nanti kita panen kan, panen kompos dan berguna bagi kita. Senangnya saya cuma pas panen itu Mbak Selvi. Hmm? Senangnya pas panen. Hmm. Kalau untuk maggot dalam 1 kilogram sampah habis berapa lama ya, Kak? Itu nggak main kilo-kiloan ya, lebih ke insting juga. Pakai sistem Masa kira-kira ya, Mbak ya. ya nanti dikasih juga loh kalau sama ini Mas itu eh, yang saya pelatihan juga dikasih kok apa rumusnya. Tapi karena kita ya paling ngompos itu paling 5 menit kan, 7 lah, tambah lagi 7 menit, masukin drum, tutup, ya udah kita ya jangan dipikirin lagi. Paling 3 hari itu kita cuma melihat magut-magut lucu itu paling 5 menit. Ya udah biarin, udah biarlah dia bekerja untuk bumi ini. Kalau mau dipikirin terus ya emang geli-geli amazing, tapi ya ini berguna, apa salahnya, dan apa salahnya memang Oke. harus diperjuangkan. Iya, betul. Tadi saya sempat pas baca itu pas pemaparan materi kan ada project based learning ya yang untuk Mm-mm. merekatkan hubungan antara kakak dan juga adik. Iya. Nah, itu tadi seru banget sih bisa dicoba ya di rumah. Jadi mereka ngiranya itu main-main ya, Iya, potong-potong apa daun, terus potong kulit daun. buah-buahan gitu kan. Ternyata dia tuh sudah salah satunya sudah jadi pahlawan ya untuk menyelamatkan bumi kita. Nah, Semprot itu kan semuanya kemampuan life skill ya untuknya critical life-nya kan, nanti ya pasti berguna, dia bergerak itu berguna, tangannya juga menambah lincah nanti kalau mau nulis. banyak stimulasi yang didapat Nah, ternyata Mbak ya. stimulasi motorik halus, motorik kasar. selain Hmm. selain ada kompos juga di rumah kami itu paling senang proyeknya adalah masak. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Selvi. Kalau Hmm. kayak untuk sampah yang besar, berskala besar di pesantren, ada saran nggak Kak untuk sampah organiknya? Itu lebih enak tuh kalau di pesantren tuh, santri-santrinya ini follow aja IG-nya Mbak Deka Wardani kalau nggak salah, dia juga eh, mengelola sampah di pesantren. Itu justru enak kalau di pesantren kan santri-santrinya sudah bukan anak kecil-kecil lagi ya, insya Allah ya, sudah tinggal dikasih aja ini tong-tong sampah organik, ini tong-tong tong sampah organik, ini tong misalnya dibikin lagi rak tuh sebelah sini
kertas, sebelah sini sampah plastik, sebelah sini sampah misalnya kaca. Itu biasanya kan lebih enak ya kalau di apa di pesantren kita bisa berdayakan juga santri-santri kan sama-sama kerjasama kerja bareng itu lebih enak tuh. Yang susah itu mengelola sampah rumah tangga kalau misalnya untuk skala RT ya. Kalau di santri kan kita punya power ya untuk mengatur mereka kan. Karena misalnya kita ini nih pengelola pesantren atau guru di situ pesantren kan kita punya power kan untuk mendisiplinkan anak-anak kan. Tapi kalau misalnya di rumah tangga RT ya masa bodoh misalnya kan kecuali bener-bener RT-nya ini eh, disegani oleh warga-warga lain. Ada kok, saya pernah lihat itu di mana ya, bahwa RT-nya itu benar-benar ini ngumpulin warga, ngasih tahu bahwa sampah kita ini bisa jadi cuan, sampah organik bisa dicuan, sampah anorganik bisa jadi cuan, asal kita mau memilah, itu bisa jadi cuan. Biasanya kalau manusia termotivasi motivasinya cuan, duit itu biasanya juga lebih rajin kan. Jadi memang ya di di seluruh pelosok di dunia ini memang perlu penggerak untuk menyadarkan, menggerakkan agar mereka mengaplikasikan pilah sampah. Jadi benar-benar ya kalau bicara teori semua sudah punya teori, tapi tidak semua dari kita itu punya skill untuk menggerakkan masyarakat kita untuk sadar. Nah, salah satu goals kami, keluarga kami, entah itu 10 atau 15 tahun lagi, saya pengennya anak-anak saya itu ya punya gerakan ya, kayak gerakan untuk eh, bahwa sustainable living juga itu bisa menghasilkan uang, selain hemat juga bisa menghasilkan cuan. Iya, sedikit cerita sih Mbak Selvi sama seperti yang diterapkan di rumah saya di kampung itu jadi di RW itu menyediakan apa Mbak minyak. Nah, bisa ditukarkan sampah itu ditukarkan dengan minyak goreng atau dengan ya bahan-bahan sembako gitulah Mbak. Jadi mereka pada ini senang gitu loh Semangat ya. bawa sampah gitu. Jadi memang awalnya tuh kayak modalnya Ya. gede dulu kan dari RT RW itu, tapi terus dari hasil penjualan itu kan juga bisa balik gitu katanya. Tapi sekarang kayaknya udah macet deh itu. Udah Iya, nggak ada yang memang. mengelola lagi. Karena kalau kalau dilakukan oleh satu orang lebih berat. Kalau dikerjakan berjamaah itu lebih memotivasi. Iya. Kalau di rumah kami tuh minyak jelantah ya, 5 liter diganti 1 liter. Gitu. Hmm, Atau oke. misal ada kalau di India kan, di India itu sekolahnya dibayar sekolahnya itu dengan ekobrik kan. Oke, Mbak Selvi melanjutkan pertanyaan dari Kak Atina tadi ya. Sudah ada tong khusus limbah, ada limbah makanan khusus gitu, tapi bingung cara mengolahnya. Karena setiap Setiap hari hari banyak banyak sekali. sekali. Iya. Oke. Jadi kalau kita kembali ke sustainable living, makan dengan porsi yang tepat. Jadi mengelolanya kan nggak banyak nih residunya. Jadi bisa diingatkan lagi santri-santri yang lain bahwa rezekinya itu ya rezeki yang kita dapatkan ya sedekahnya dihabiskan kan dengan porsi berapa kita. Jangan sampai banyak menghasilkan sisa atau residu. Kalau misalnya dia bisa hemat dengan makanan yang dia ambil kan artinya kan bisa eh, makanan yang tadi bisa musuh bisa dikasih ke orang lain berarti makanannya bukan lebih banyak residu jadi benar-benar bisa dioptimalkan bingung mengelolanya ya dikompos berarti komposnya udah butuh yang besar ya butuh yang banyak itu drum yang besar komposnya jadi di misalnya di keterbatasan lahan berarti kalau keterbatasan lahan di ini diedukasi lagi dengan santrinya makanya sisanya jangan banyak jadi oh, oh SD SD-nya udah di pesantren ya kak
Mm-mm. Jadi kalau SD ya mumpung masih kecil ya bisa disadarkan lagi. Ada tuh, oh ini bisa dengan kalau SD ada tuh buku yang saya di slide saya tuh apa tuh habiskan makanmu apa nggak salah. Tuh bisa diedukasi dengan buku. Ayo habiskan makananmu tuh di situ. Edukasi dulu. Terus kalau sampahnya banyak, nanti takutnya bisa merusak lingkungan. Jadi salah satu tips yang pertama edukasi dulu tentang sampah, habiskan makanan, sustainable living. Kemudian PR-nya banyak ya, sehingga tidak menghasilkan sisa yang banyak. Itu makannya ngambil sendiri atau itu atau diambilin. Coba. Ambil sendiri Kak. Ambil sendiri. Mungkin ada ini, ada pengawasnya yang bisa, ah, ini nak, makannya sedikit dulu ya. Kalau habis, boleh ambil lagi. Mungkin seperti itu, salah satu mengurangi residunya. Memang PR-PR semua, PR. Pada mengerti. Atau santri yang ini, santri yang kelas 6 SD, bisa jadi pengawas, bisa diberdayakan untuk lihat adik-adiknya. Untuk habiskan karena kalau kita ada excuse terus ya pasti nggak ketemu ya jalan keluarnya tapi kalau kita pikirkan jalan keluarnya pasti bisa. Boleh dicoba tuh Kak Atina ya. Karena ya Kak Atina ya kita kan mau bener-bener ini ya mengajarkan santri-santri kita ini ininya apa sunnah Rasul kan kita pengennya kayak gitu kan memang berat memang jadi pendidik itu berat. Nah, jadi kita semua punya PR sama seperti itu. Iya. Oke, semoga membantu ya Kak Tina nanti bisa Semangat disampaikan ya ke Kak Atina ya. nih. Keren Nah, banget nih. Mbak Selvi kita udah lewat jam tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh? iya boleh. Oke. Nah, izin tanya satu lagi, Kak. Kebetulan keluarga saya penyuka telur, jadi kurang lebih satu hari ada sampah cangkang telur lebih dari 8 butir. Nah, cara mengolahnya masukin ke organik atau ada cara lain? Iya, bisa ke sampah organik. Sampah organiknya juga diremes-remes dulu. Nanti ditaruh, disampurkan di sampah organik untuk dikompos. Atau bisa juga karena cangkang telur itu kalau kita cuper itu bisa jadi pengasah pisau cuper, itu bisa dicuper. Jadi kan kayak sudah kecil-kecil banget ya, itu taruh di atas tanaman. Itu juga sudah langsung dikasih di atas, ditaburin di atas tanaman, itu sudah bisa jadi salah satu pupuk dan melindungi melindungi tanah, media tanam kita. Langsung bisa jadi pupuk ya, Mbak ya? Bisa Hmm. apa kita cukur dulu kan salah Dicukur satu dulu ya. kan kita untuk salah satu untuk cara untuk mengasah cukur itu kan bisa cukurin dengan mencukur cangkang telur. Nah, itu tapi dalam keadaan kering atau setengah kering. Itu takutnya lengket kan, taruh di atas permukaan media tanam kita. Nah, tiap hari itu lumayan ya, nanti kalau bisa numpuk-numpuk bisa digunakan untuk tanamannya sendiri. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya dari mama-mama. Semoga bisa menjawab, bisa membantu, dan juga semoga bisa menular nih kebiasaan baik dari keluarganya Mbak Selvi ke kita semua. Iya, saya harap teman mama-mama yang lain juga belajarnya nggak berhenti di sini, bahkan lebih hebat dari kita. Misalnya dari saya itu cara mengolah sampah itu lebih top mas top. Karena juga saya juga keterbatasan ilmu juga ada. Karena juga saya belajar dari orang juga, ilmunya ke saya, bukan saya yang langsung misalnya ikut latihan. Tapi lumayan lah untuk mengurangi sampah atau tadi. Dimulai dari langkah kecil ya Mbak Selvi ya. Tadi Iya. udah ada tips-tips nih, contoh-contoh dari Mbak Selvi. Kalau ada di keluarga tuh kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bersama anak Apa dan juga awal?
Iya, Langkah awalnya mulainya dengan menyediakan 2 jenis kotak sampah dulu. Nanti semakin bertambah, tambah lagi, cari lagi. Nah, untuk suami kadang suami kan ikut peran juga ya. Awalnya tuh pasti denial dulu, pasti denial. Aduh nih, udah banyak kerjaan, mau nambah ini lagi. nambah-nambahin. Sudah nambah kerjaan, bukan masalah apa katanya. Nanti takutnya Umi yang tambah capek. Jadi disinilah keteguhan hati seorang istri diuji. Jadi ya sikat aja, nggak peduli suami bilang apa. Nanti kalau suami udah lihat kita gimana, kita istiqomahnya, gimana kita apa kita berupayanya, nanti menular juga. Mau tidak mau menular. Harus harus mau, harus malu sama istrinya, harus malu sama anak-anaknya. Iya, iya. Anaknya Kadang, semangat ya. kadang anaknya yang ngasih tahu, Abi itu organik, Abi itu anorganik. Kan nanti yang sama Masya gimana. Allah. Oke, terima kasih banyak Mbak Selvi sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kami. Sebelum saya tutup, kita foto dulu ya Mbak Selvi ya. Boleh. Slide-nya di apa? Berhenti dulu. Iya, udah selesai. Kayak mana ini? Oke, di stop Oh, share. stop share. Iya. Oke, wah, Mam Erlina udah siap nih. Ayo dibuka dong kameranya, Mak Bin, Mbak Yuan, Kakak Lisna, Mbak Selina, Kak Atina, Kak Cantik, Mama Lucy, Mama Lucy, yuk kita foto dulu sebelum berakhir. Mak Bin mana nih? Belum kelihatan. Azam, kamu ikutan foto ya Azam ya? Oke, udah ini aja. Kita foto bersama ya. Berikan senyum terbaiknya. Kak Isna akan foto. 3, 2, 1. Oke, tahan. Sekali lagi. Sebentar. Satu lagi. Senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mam Selvi. Semoga Sama-sama. ilmu yang dibagikan kepada kita bisa menjadi amal jariah untuk Mam Selvi sekeluarga. Semoga Mbak Selvi sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan juga keceriaan. Terus semangat untuk berbagi kepada kita semua supaya kita makin terbuka tentang bagaimana menjaga dan juga merawat bumi dimulai dari keluarga. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semuanya, mama-mama semuanya yang pada hari ini, sore hari ini masih terus semangat untuk menimba ilmu meskipun kita tuh biasanya sore hari nyuapin anak ya, mandiin anak, tapi di sore hari ini sudah berkenan Nggak untuk bisa. hadir menyimak ya. Semoga mama-mama semuanya Mami semuanya diberikan kesehatan, kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik yang akan diadakan oleh komunitas Timlab Indonesia. Mohon maaf apabila dalam Kak Isna memandu banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Sama-sama. Selamat beristirahat.